Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta diklat pelatihan kepemimpinan pengawas. Apa kabar peserta pelatihan kepemimpinan pengawas? Mudah-mudahan semua Anda sehat. Saya Agus Jatmiko Widyaswara, ahli utama PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran diagnosa organisasi. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi mendiagnosa seluruh isu dalam organisasi, menentukan isu strategis unit organisasi, yaitu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja organisasinya dan merumuskan solusi apa atau upaya apa untuk mengatasi dan mencapai kondisi yang diharapkan. Mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui ceramah, pakar, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan visualisasi melalui daring atau webinar yang diselenggarakan oleh PPSDM. Indikator hasil belajar. Dalam pembelajaran ini, indikator hasil belajarnya diharapkan peserta dapat menjelaskan teknik-teknik analisis organisasi, menganalisis permasalahan unit-unit organisasi, dan merumuskan pemecahan masalah pelayanan publik di unit organisasi instansi. Kemudian materi pokok yang akan dibahas pada materi pembelajaran ini, yang pertama adalah isu strategis. Kemudian yang kedua, konsep diagnosa organisasi, dan yang ketiga adalah analisa permasalahan unit organisasi dan merumuskan solusinya. Kemudian keterkaitan mata pelatihan dengan agenda lainnya. Diagnosa organisasi membekali peserta PKP untuk menemukanali permasalahan unit organisasinya dan merumuskan upaya perbaikannya secara berkelanjutan. Untuk itu, dalam melaksanakan diagnosa organisasi, melakukan hal-hal itu secara tepat dan benar, maka para peserta perlu memiliki wawasan kebangsaan bahwa dia bekerja untuk kepentingan negara dan bangsa dan kemajuan unit organisasi yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja. Kita lihat satu persatu. Apa itu pengertian isu strategis? Pengertian isu strategis. Isu strategis adalah berita atau informasi yang sering dibicarakan namun belum jelas. Agar isu menjadi jelas dan dapat disebut masalah, maka perlu dicari kebenarannya. Perlu dibuktikan dengan data dan informasi yang akurat. Suatu isu disebut strategis karena terkait dengan tugas dan fungsi organisasi, unit organisasi tertentu. Kemudian, isu yang sudah terbukti atau didukung dengan data dan informasi yang akurat menjadi atau disebut masalah. Tingkatan unit organisasi memiliki isu yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasinya. Pembentukan setiap organisasi dan unit organisasi di kementerian atau lembaga dan SKPD daerah didasarkan pada kebutuhan untuk mengurus permasalahan tertentu. Oleh karena itu, isu strategis di tingkat organisasi terkait dengan isu di tingkat organisasi atau instansi dan daerah atau nasional langsung atau tidak langsung. Perumusan kebijakan publik berawal dari identifikasi isu strategis yang relevan, dan rencana aksi peserta adalah kebijakan publik pada tingkat unit organisasi tempat bekerja peserta pelatihan. Karena itu, penyusunan rencana aksi peserta harus diawali dengan identifikasi
pemilihan isu strategis yang relevan. Proses pemilihan beberapa isu atau isu strategis menjadi satu isu strategis untuk menjadi substansi dan rencana aksi peserta dilakukan dengan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan permasalahan dan tugas fungsi organisasi atau unit organisasi terkait. Keterkaitan isu strategis nasional daerah atau instansi atau unit kerja, yang pertama adalah isu strategis nasional atau daerah, di mana isu strategis nasional atau daerah itu meliputi isu tentang ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum. Sedangkan berikutnya adalah isu strategis instansi. Kalau di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu isu strategis instansi. Contohnya isu strategis tentang pelayanan sertifikat tanah menggunakan layanan online atau berbasis online. Kemudian isu strategis unit kerja, di mana isu strategis unit kerja ini biasanya di kantor-kantor pertanahan atau di Kanwil BPN provinsi. Kemudian dari isu strategis unit kerja dijabarkan kembali menjadi ruang lingkup aksi perubahan peserta pelatihan sesuai dengan unit kerjanya. Ada dua langkah memilih satu isu strategis. Kita mulai dari memilih beberapa isu atau isu strategis. Kriteria memilih isu tersebut, yang pertama adalah beberapa isu strategis kita pilih dengan kriteria memilih isu-isu strategis untuk aksi perubahan. Kriteria memilih isu strategis menjadi satu isu strategis. Beberapa isu strategis dikatakan aktual, spesifik, relevan, dan transformasi. Maka apabila sudah memenuhi keempat isu tersebut, maka bisa kita pilih menjadi satu isu strategis. Dalam memilih isu strategis atau masalah, kita mengenal beberapa kriteria. Yang pertama, memilih isu strategis atau masalah dengan kriteria ASTR, yaitu merupakan singkatan dari aktual, spesifik, transformasi, dan relevan. Kemudian yang kedua, memilih isu strategis atau masalah dengan kriteria ASTRID, yaitu aktual, spesifik, transformasi, relevan, inovatif, dan dapat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, memilih strategis atau masalah dengan kriteria APKL. Apa itu APKL? Yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Apabila sudah memenuhi keempat kriteria tersebut, maka tinggal membuat skornya dan mana isu strategis yang terpilih yang memiliki skor terbanyak. Begitu juga yang keempat, memilih isu strategis atau masalah dengan kriteria USG. Apa itu USG? U-nya adalah urgensi atau mendesak. Jadi isu dikatakan strategis kalau dia urgensi atau mendesak. Jadi mendesak harus segera diselesaikan. Kemudian serius atau seriousness atau kegawatan, kalau tidak diselesaikan maka akan berdampak gawat dan bisa menimbulkan masalah. Kemudian growth atau pertumbuhan, apabila isu tersebut tidak diselesaikan atau tidak dipecahkan, maka akan tumbuh berkembang dan kemungkinan akan menyebar atau meluas. Materi berikutnya yaitu pengertian diagnosa organisasi. Diagnosa organisasi secara umum merupakan aktivitas
atau upaya untuk memahami suatu organisasi secara tepat. Jika cara pandang atau niat melakukan diagnosa tidak untuk kepentingan untuk membangun organisasi dan kinerja buruk menjadi berkinerja baik, dan dari kinerja baik menjadi berkinerja tinggi, maka dapat dipastikan upaya diagnosis organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuan. Jadi pengertian diagnosa organisasi di sini adalah mendiagnosa kinerja organisasi yang tadinya buruk menjadi berkinerja baik, atau berkinerja baik menjadi berkinerja tinggi. Kemudian yang berikutnya, diagnosa organisasi secara harfiah berarti membaca, melihat, mengamati, atau menganalisa yang sifat diagnosa untuk mencari tahu lebih dalam atau tajam apa yang sedang terjadi, mengapa, dan sebagainya. Menurut mereka, diagnosa organisasi memerlukan kegiatan mendiagnosa dan mulai kinerja suatu organisasi untuk merumuskan tindakan perbaikan. Kemudian adapun tujuan mendiagnosa adalah menemukan secara tepat permasalahan dalam organisasi, termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan merumuskan solusinya. Permasalahan organisasi tidak hanya dirasakan oleh pimpinan atau pegawai internal organisasi, dan juga yang lebih penting pandangan dari eksternal atau mitra kerja atau klien atau stakeholder lainnya. Mendiagnosa organisasi dapat diawali dengan menggunakan analisa sistem organisasi yang mencakup tahapan input, proses, dan output, serta pengaruh lingkungan eksternal. Dalam input dan proses terdapat unsur-unsur elemen organisasi yang secara umum mencakup 5M: man, money, material, machine, method, dan market, atau nama-nama unsur lainnya dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan pendapat masing-masing ahli. Berikutnya, kesalahan mendiagnosa tidak hanya membuat masalah tidak dapat diselesaikan, tetapi dapat memperumit masalah dan bahkan dapat menimbulkan masalah baru. Kemudian yang berikutnya, alur pikir komprehensif diagnosa organisasi bertujuan untuk memudahkan analisa logis atau sebab akibat dari permasalahan organisasi untuk dituangkan dalam rencana aksi peserta. Untuk itu, dalam melakukan perubahan, terdapat tahapan atau proses yang diawali dengan identifikasi permasalahan yang merupakan bagian dari diagnosa organisasi. Kemudian teknik-teknik analisis manajemen atau analisa manajemen yang dapat digunakan untuk mendiagnosa organisasi. Banyak teknik-teknik analisis manajemen tentunya sesuai dengan kemampuan saudara-saudara sebagai peserta pelatihan. Namun tidak ada teknik yang sempurna yang dapat digunakan untuk semua masalah atau semua organisasi jika dianggap perlu. Kita dapat menggunakan lebih dari satu teknik analisis manajemen. Kemudian manfaat mendiagnosa organisasi. Sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan, ada dua manfaat bagi pemimpin atau tim leader yang melakukan diagnosa organisasi secara tepat. Pertama, pemimpin atau tim leader dapat memahami permasalahan unit organisasinya sehingga lebih percaya diri
untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. 2. Pemimpin mempunyai argumentasi yang kuat meyakinkan para pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk pimpinan di atasnya, tentang rencana perubahan. Materi berikutnya adalah prinsip-prinsip diagnosa organisasi. Untuk melakukan diagnosa organisasi secara tepat agar memperoleh informasi yang benar, kita perlu memperhatikan beberapa prinsip diagnosa, antara lain sebagai berikut. Pertama, diagnosa berdasarkan analisa yang logis, kemudian melihat data-data informasi yang relevan, dan menganalisa hubungan sebab akibatnya. Kedua, menggunakan kemampuan berpikir yang kreatif, dalam arti mencari cara atau metode yang tepat dan kreatif untuk memperoleh informasi yang akurat. Tiga, belajar dari berbagai pengalaman, baik yang pernah kita alami atau yang dialami orang lain, misalnya dengan benchmarking ke best practice atau memperoleh dari sumber-sumber cara lain. Bisa juga menggunakan website atau internet untuk melihat benchmarking ke best practice-nya. Jadi tidak harus observasi lapangan atau studi lapangan langsung. Kemudian hal yang dianalisa dalam diagnosa organisasi adalah dalam batas kerangka ruang lingkup aktivitas organisasi atau unit organisasinya, baik aktivitas internal maupun dengan pihak luar atau eksternal. Kemudian diagnosa yang tepat akan memudahkan penyusunan rencana aksi perubahan dan pelaksanaannya. Sedangkan diagnosa yang salah akan berakibat rencana solusi menjadi salah, pelaksanaan salah, dan akhirnya masalah tidak hanya dapat diselesaikan, bahkan dapat memperumit masalah atau menimbulkan masalah baru. Berikutnya, resiko jika salah mendiagnosa. Apa yang terjadi jika kita salah mendiagnosa? Seperti halnya dokter yang salah mendiagnosa akan berakibat pada salah tindakan penyembuhan pasien dan salah resep yang disebut malpraktek. Akibatnya pasien sakit tidak sembuh, bahkan bertambah parah, bahkan ada yang meninggal. Idealnya dokter memberikan resep atau tindakan penyembuhan kepada pasien berdasarkan analisa sebab akibat, kemudian informasi yang atau tentang faktor-faktor penyebab terjadinya sakit. Kesimpulannya adalah salah mendiagnosa bukan hanya masalah tidak dapat dipecahkan saja, tetapi dapat memperumit masalah organisasi, bahkan menimbulkan masalah baru. Ini adalah contoh alur pikir komprehensif mendiagnosa penyakit. Kita lihat kondisi saat ini. Kondisi saat ini pasien mempunyai penyakit gula darah yang tinggi, dibuktikan dengan hasil lab. Kemudian luka tidak sembuh. Akibatnya, jika kondisi saat ini tidak diselesaikan, akan bertambah sakit dan risiko kematian. Kemudian kita cari penyebabnya. Penyebabnya apa? Pertama, karena karbohidrat berlebih. Kedua, minum gula manisan atau gula yang manis berlebih, kurang olahraga, dan stres. Kemudian kondisi yang diinginkan atau kondisi yang diharapkan agar tubuh tetap sehat, gula darah terkontrol, diukur dan diuji, hasil ujinya standar, labnya 120, luka cepat sembuh, dan lain-lain. Sehingga perlu solusi atau alur berpikir komprehensifnya, yaitu solusi untuk
menghilangkan penyebab-penyebab tersebut. Misalnya mengurangi makanan karbohidrat, kemudian mengurangi minum manis yang berlebih, olahraga secara teratur, dan menghilangkan stres. Itulah alur pikir komprehensif kalau diagnosa penyakit. Begitu juga alur pikir komprehensif untuk diagnosa organisasi. Saya kira hampir sama alur pikir komprehensifnya. Kemudian ada 5 tahapan kebijakan publik. 5 tahapan kebijakan publik untuk dianalisa. Pertama, memahami masalah organisasi atau peta organisasi. Kemudian memahami kausalitas masalah, hubungan sebab akibat. Kemudian menemukan key leverage atau driving force-nya. Kemudian yang berikutnya menentukan area intervensi untuk inovasi. Setelah itu baru merancang target hasil dari intervensi tersebut. Ini merupakan salah satu tahapan dalam merumuskan kebijakan publik. Berikutnya, bagaimana untuk mengendalikan implementasi aksi perubahan. Salah satu alat pengendaliannya adalah dengan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Metode Plan, Do, Check, dan Act atau PDCA digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Ini merupakan salah satu fungsi pengendalian. Langkah tahapan metode Plan, Do, Check, dan Act. Yang pertama adalah plan atau perencanaan. Pada tiap tahapan dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan penyebabnya serta solusinya. Kemudian pada tahap 2, dalam tahap ini rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang atau tim efektif yang terlibat. Kemudian berikutnya adalah cek atau pemeriksaan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya, atau apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Apabila tidak, maka tindakan terakhir adalah X atau tindakan, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek dalam bentuk tindakan bisa adopsi, bisa adaptasi, atau bahkan membatalkan kegiatan tersebut. Ada beberapa teknik analisis manajemen. Saya kira ini cukup banyak, Anda tinggal memilih dari, bisa Anda download dari website atau internet. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh beberapa teknik analisis manajemen. Ada 19, silakan Anda pelajari dengan mencoba download atau melihat atau download melalui internet. Ada 19 sementara, yaitu 19 ini bisa Anda gunakan untuk teknik analisis manajemen.